How great is our God? Share with me how great is our God, and always see how great is our God. Oh, egg to egg, head to head. He's dead, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. Oh, the Godhead three in one. Oh, Father, Spirit, the Son, the Lion and the Dead, the Giant and the Lamb. Oh, how great is our God! Share with me how great is our God, and always see how great, oh, how great is our God. Oh, how great, oh, how great is our God. See with me how great is our God, and always see how great is our God. Oh. Takut akan Allah dan melayani Allah adalah berkat. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah,
malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kebenaran Allah yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita adalah bahwa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan bahwa ia mencurahkan darah dan mati di kayu salib bagi kita sekali untuk selamanya, dan bahwa Allah memberi kesaksian kalau ia adalah juru selamat. Bagian firman Allah hari ini adalah tentang sebuah peristiwa yang terjadi tepat setelah baptisan Yesus di Sungai Yordan. Setelah Yesus dibaptiskan, ia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan karena ia lapar setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, iblis berusaha untuk mencobai Yesus dengan 3 pencobaan. Cobaan pertama. Cobaan pertama dari iblis tertulis di dalam ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bagaimanakah rasa lapar yang harus dirasakan Yesus setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam? Ketika tubuh Yesus sangat lapar, iblis mencobai dia dengan makanan. "Jikalau engkau adalah anak Allah, perintahkanlah agar batu ini menjadi roti. Lalu engkau bisa memakannya." Perintahkan agar batu itu menjadi roti. Kemudian engkau bisa hidup. Tidakkah engkau lapar sampai hampir mati? Kalau engkau mau hidup, engkau bisa hidup dengan cara itu. Engkau sudah berpuasa selama 40 hari, dan engkau pasti lapar sampai hampir mati. Bukankah engkau sangat ingin makan? Tetapi apa yang ada di padang pasir ini? Kalau engkau anak Allah, engkau bisa memerintahkan agar batu itu menjadi roti dan kemudian memakannya, bukan? Makanlah, makan. Tentu saja iblis mencobai Yesus karena ia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi iblis mencobai dia dengan makanan. Dengan kata lain, ia mencobai Yesus dalam kehidupannya sebagai manusia. Daripada mati karena kelaparan, seharusnya engkau menjadikan batu ini menjadi roti dan bisa hidup. Kalau engkau mau hidup sekarang ini, engkau membutuhkan roti untuk tubuhmu. Kalau engkau anak Allah, engkau bisa membuat roti untuk dimakan, lalu engkau akan bisa hidup. Jadi, buatlah itu. Buatlah itu. Ia mencobai Yesus ketika ia sedang sangat kelaparan, seolah-olah ia hanya bisa hidup kalau ia memiliki roti. Akan tetapi, Yesus menolak hal ini dengan mengatakan, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara seiman yang terkasih, pada hakikatnya, dengan apakah tubuh dan jiwa seseorang bisa hidup? Bisakah seseorang hidup kekal dengan roti untuk tubuhnya? Iblis sedang mencoba Yesus dengan roti untuk tubuhnya. Sebenarnya, apa yang perlu kita percayai supaya kita bisa hidup? Tuhan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. The sun's gone.
a new day dawning. It's time to see your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. The stars comes out. It's a new day dawning. It's time to sing a song again. Dan itu sangat benar. Ketika seseorang merasa lapar, ia berpikir bahwa ia harus makan roti untuk bisa hidup. Tetapi, dalam kenyataannya, kehidupan seseorang sangatlah tergantung kepada imannya akan firman Allah. Kehidupan tubuh dan jiwa manusia tergantung kepada firman Allah. Kalau firman Allah tidak ada di dalam dunia ini, tubuh dan roh kita pastilah akan mati. Allah mengatakan bahwa tubuh dan jiwa kita akan hidup oleh iman kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Dan memang demikian. Karena firman Allah yang tertulis adalah kebenaran, jiwa kita bisa hidup dengan firman Allah melalui iman kita. Karena firman Allah adalah makanan bagi kehidupan, tubuh dan jiwa Anda dan saya bisa hidup dalam kepenuhannya. Allah sudah memberikan firman-Nya kepada manusia. Melalui firman, Ia makan, mengampuni dosa, dan membuat manusia bisa hidup. Firman Allah menciptakan segala sesuatu di dalam alam semesta ini dan menjadikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Juga karena ada firman Allah, jiwa kita bisa menerima pengampunan dosa sekali untuk selamanya melalui iman. Firman Allah adalah jenis firman yang sepenuhnya melenyapkan segala dosa kita. Juga, firman Allah adalah firman kebenaran yang akan menuntun kita kepada terang. Dan karena itu hanya mereka yang mempercayainya yang bisa hidup. Kita juga perlu percaya bahwa kita hanya bisa hidup dengan percaya kepada firman Allah. Ini benar sekali. Kita harus mengerti bahwa manusia hidup dengan percaya kepada firman Allah yang tertulis, dan bukan hanya sekedar hidup karena memiliki roti bagi tubuh kita. Tuhan kita berbicara kepada kita mengenai firman Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, kita seringkali jatuh ke dalam cobaan kita sendiri karena kita ditawan oleh ketamakan kita sendiri. Manusia berpikir bahwa kalau mereka memiliki sejumlah uang, kita bisa hidup kaya di dunia ini. Tentu saja, ini bisa dimengerti. Akan tetapi, dengan apakah orang itu sungguh-sungguh hidup? Seseorang hanya bisa hidup dengan percaya kepada firman Allah yang tertulis. Kalau tidak ada firman Allah, akan sangat tidak mungkin bagi kita untuk percaya kepada Allah ataupun bertemu dengan Allah. Seseorang tidak bisa hidup hanya dengan roti tubuh saja. Khususnya, orang-orang benar hanya bisa hidup kalau mereka bisa mendengar pengajaran yang benar akan firman Allah. Dan seseorang tidak hanya terdiri dari tubuh saja, tetapi juga terdiri dari jiwa dan roh. Karena itu, hanya kalau kita mendengar firman Allah yang benar, kita bisa mengatasi masalah-masalah dari jiwa kita saat kita hidup.
Dengan membaca dan mendengarkan firman Allah, jiwa dan tubuh kita bisa menjadi lebih kuat dan kita hidup dalam kelimpahan. Hanya kalau kita mendengar firman Allah yang benar tentang pengampunan dosa saja, kita bisa menerima pengurusan atas dosa-dosa jiwa kita. Inilah sebabnya semua orang yang mendengar firman Allah yang benar bisa hidup di dalam tubuh dan jiwa dengan percaya kepada firman itu. Iblis sering mencobai semua orang dengan kata-kata seperti, "Kalau engkau anak Allah, perintahkan batu itu untuk menjadi roti. Buatlah batu itu menjadi roti dan makanlah. Kalau engkau anak Allah, bukankah itu bisa terjadi? Bukankah engkau lapar? Lakukanlah, lakukanlah. Kalau saja engkau memiliki roti, engkau akan hidup, bukan?" Dalam keadaan yang biasa, seseorang akan hidup kalau ia makan 3 kali sehari dan memiliki persediaan makanan yang cukup untuk 365 hari dalam setahun selama 70 atau 80 tahun. Bukankah orang akan hidup dan tidak mati kalau ia memiliki makanan? Inilah yang dikatakan iblis kepada kita. Iblis mengatakan hal itu kepada manusia. Dan banyak orang yang tertipu dan jatuh dalam hal ini. Ada orang-orang yang jatuh dalam hal ini dan berpikir, "Benar sekali. Aku hanya bisa hidup kalau aku memiliki hal ini." Kita tidak perlu hanya berbicara tentang uang saja, tetapi kita akan berpikir bahwa kita bisa hidup hanya kalau kita memiliki sedikit materi duniawi yang kita inginkan. Kita berpikir, "Saya bisa hidup dan tidak mati bahkan kalaupun tidak memiliki firman Allah." Akan tetapi, ini salah perhitungan yang besar. Dalam kenyataannya, seseorang tidak bisa hidup dari roti, kelimpahan materi duniawi, atau keinginan seksual yang bisa diberikan oleh dunia. Inilah sebabnya kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan Yesus ketika iblis mencobai dia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mencobai kita ketika kita sudah menjadi lemah, ketika kita lapar dan lemas, dan ketika jiwa kita merasa lelah. Ia bertanya kepada manusia, "Engkau akan hidup kalau engkau punya roti, bukan?" Dan membuat mereka bingung. Banyak orang yang lalu melihat apa yang mereka miliki dan berpikir, "Oh, saya memiliki persediaan yang cukup untuk menunjang kehidupanku. Kalau demikian, aku akan hidup dan tidak mati walaupun aku tidak mendengarkan firman Allah." Tetapi, saudara seiman, bahkan ketika iblis mencobai kita dengan cara demikian, kita tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tetapi dengan percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya harap kita terus ingat akan hal ini. Saya harap kita ingat bahwa kita tidak bisa hidup kalau kita tidak memiliki firman Allah. Anda bisa hidup hanya kalau Anda memiliki firman Allah di dalam hati Anda. Saudara seiman yang terkasih, bukankah demikian? Atau tidak demikian? Memang demikian. Jangan lupa akan kenyataan bahwa kita bisa hidup hanya karena ada firman Allah.
Alasan bahwa manusia bisa tetap ada sampai sekarang adalah karena adanya firman Allah. Ketika Injil air dan Roh disebarkan ke seluruh dunia, Tuhan akan datang kembali, dan ketika Ia datang kembali, Ia mengatakan bahwa Ia akan melenyapkan dunia ini dan memulai dunia yang baru. Semua ini akan digenapi sesuai dengan firman-Nya. Saudara seiman yang terkasih, firman Allah adalah kebenaran. Yesus mengalahkan cobaan yang pertama dari iblis ini dengan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis mendengarkan hal ini, ia sangat terkejut. Akan tetapi, iblis bukanlah orang yang akan mudah dihentikan dalam hal ini. Cobaan kedua. Cobaan yang kedua nampak dalam ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis mencobai Yesus dengan membawanya ke bubungan bait Allah dan menyuruh dia untuk menjatuhkan dirinya. Ia memakai firman Allah untuk menyerang Yesus ketika ia mengatakan, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tadi engkau menolak cobaanku karena engkau percaya kepada firman yang tertulis, bukan? Lalu, engkau harus melakukan sebagaimana yang tertulis juga. Engkau percaya kepada firman itu, bukan? Jatuhkanlah dirimu, dan sesuai dengan firman yang tertulis, Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya yang akan menatang engkau di tangannya, dan akan memegang engkau, sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu ketika engkau menjatuhkan diri. Cobalah buktikan itu. Kemudian Yesus mengatakan lagi, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara seiman yang terkasih, iblis kadangkala mencobai manusia dengan menggunakan firman Allah yang tertulis. Akan tetapi, Yesus mengatakan agar kita worship His holy name. Sing like never before. So I worship Your holy name. Tidak mencobai Tuhan Allah kita. Iblis mengatakan kepada Yesus, pastilah engkau tidak akan mati. Mengapa? Karena engkau adalah anak Allah. Ini benar sekali. Yesus Kristus adalah anak Allah.
Karena itu, ia tidak akan mati. Yesus berbeda dengan kita, manusia. Akan tetapi, iblis mencobai. Tetapi firman Allah yang tertulis mengatakan, janganlah mencobai Allah. Dengan kata lain, kita harus hidup dengan keyakinan kepada firman dan Allah dan bukannya mencobai Allah. Seringkali manusia mencobai Yesus. Ada banyak kalau manusia mencobai Allah. Saya suka kepada yang ini, tetapi mengapa Allah memperlakukan saya dengan cara ini? Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, maka tidak akan lagi perlu mencobai Dia. Dan kita memang tidak boleh mencobai Dia. Kita tidak memiliki kualifikasi untuk mencobai Dia. Dan kita tidak boleh mencobai Dia. Allah bukanlah pribadi yang mau menerima cobaan dari kita. Alasan kita dicobai adalah karena kita ditarik oleh ketamakan kita sendiri. Dan bukanlah karena Allah mencobai kita sehingga kita sampai mengalami cobaan. Mungkin ada orang yang mau mengajukan keberatan terhadap Allah dengan menjadikan Abraham sebagai contoh. Lalu bagaimana dengan kisah Allah memerintahkan agar Abraham mengorbankan anaknya Ishak? Bukankah di sana Allah mencobai Abraham untuk melihat apakah ia percaya atau tidak? Tetapi bukan itu kasusnya. Itu bukan berarti Allah mencobai Abraham. Namun, Allah yang mengizinkan terjadinya proses itu untuk menunjukkan kepada kita betapa besar keyakinan iman Abraham yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah di dalam hatinya. Dan bagaimana ia menjadi bapa orang beriman karena imannya itu. Saudara seiman yang terkasih, kita harus percaya kepada firman Allah. Meskipun Allah tidak kelihatan bagi kita, kita harus percaya kepada firman Allah yang tertulis, yang dikatakan oleh Allah. Kita memiliki pengalaman dengan percaya kepada firman Allah, bahwa firman Allah akan digenapi dalam keseluruhannya. Karena itu, kita harus percaya. Kalau memang itu yang dikatakan oleh firman Allah, kita harus mempercayainya sebagaimana adanya. Dan tidak digoyahkan dalam iman kita kepada firman itu. Biar bagaimanapun keadaan dan situasi berubah dan berguncang. Kalau itu yang dikatakan oleh firman Allah, maka itu adalah kebenaran. Dan kalau hal itu tidak digenapi sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah, maka masalahnya ada di dalam bagian kita. Itu terjadi karena kita tidak memiliki iman, atau iman kita tidak cukup kuat, yaitu iman kita guncang. Kadangkala kita nampaknya memiliki iman, dan kadangkala tidak. Singkatnya, adalah karena masalah iman kita sehingga ada yang tidak digenapi, dan masalahnya tidak terletak kepada firman Allah itu sendiri. Allah melakukan mujizat-mujizatnya kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah. Akan tetapi, Allah mengatakan bahwa mereka yang imannya goyah janganlah berpikir bahwa mereka akan mendapatkan apapun. Yakobus 1 ayat 7-8. Tidak peduli betapapun kecilnya iman kita, apakah kita percaya atau tidak, itulah yang penting. Kita harus percaya dan tidak mencobai Allah. Kalau kita percaya kepada firman Allah, kita menerima pengampunan dosa, dan itu akan digenapi sebagaimana kepada kita sebagaimana firman itu. Saudara seiman yang kekasih, apakah Anda percaya? Ya. Bagi Anda dan saya, iman kepada firman Allah itulah yang penting.
Itu adalah karena Allah melihat hati manusia dan bukannya penampilan luarnya. Allah melihat apakah seseorang sungguh-sungguh percaya, bertindak sesuai dengan iman, dan hidup oleh iman. Akan tetapi, tidak berarti bahwa Anda harus menunjukkan kepada Allah betapa kuatnya iman Anda kepada firman-Nya dan mengatakan, "Aku percaya, imanku kecil, tetapi aku percaya. Aku menunggu jawabanmu karena aku percaya kepadamu. Aku mengikuti engkau karena aku percaya kepada firman janjimu." Allah melihat iman yang stabil dan kokoh di dalam hati kita. Ketika iblis mencobai Anda dan saya, kita harus melawannya dengan percaya kepada firman yang tertulis. Cobaan yang ketiga. Yang ketiga, ayat 8 mengatakan, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.' Maka berkatalah Yesus kepadanya, 'Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.' Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang harus kita, manusia, lakukan adalah menyembah Allah dan melayani Dia. Apa yang diperlukan antara Allah dan kita? Bagaimana kita harus hidup di hadapan Allah? Kita harus takut akan Allah, menyembah Dia, percaya kepadanya, dan mengikuti Dia kalau itu adalah kehendak-Nya. Dan karena Allah adalah Allah atas firman, dan Ia berada di dalam firman, dengan percaya kepadanya, kita percaya kepada firman dan taat kepadanya sesuai dengan firman, dan menyembah Dia serta mengikuti Dia dengan iman yang demikian. Demikianlah kita harus hidup di hadapan Allah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah tanggung jawab yang Anda dan saya serta seluruh manusia harus lakukan di dalam pandangan Allah. Tidak banyak hal yang lain yang harus kita manusia harus lakukan. Tidak banyak lagi hal yang lain yang perlu kita lakukan di sepanjang kehidupan kita selain dari mengenal Allah, percaya kepada kebesaran Allah, dan taat, tunduk, percaya, mengikuti dan melayani Allah Sang Pencipta. Inilah tanggung jawab suci kita, dan kita memang harus demikian. Iblis membawa Yesus ke atas sebuah gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Apakah gunung yang tertinggi di dunia ini? Gunung Everest. He's again to worship, He's again to bow down, He's again to shake your mind. You are all together worthy, all together worthy, all together worthy.
Hope of our life spent with you. Here's again to worship, here's again to bow down, here's again to shake it. You're my God, you are all together worthy, all together worthy, all together wonderful to me. Gunung ini tingginya adalah 8.848 meter. Mudah untuk diingat, bukan? Saudara seiman yang terkasih, mungkin iblis menunjukkan dunia dari puncak gunung Everest. Iblis mengatakan kepada Yesus bahwa ia akan memberikan semua itu kepadanya, yaitu semua yang mereka lihat dari atas puncak gunung yang sangat tinggi di dunia ini, kalau Yesus mau menyembah Dia. Iblis mengatakan bahwa kalau Yesus mau percaya bahwa iblis itu Allah dan melayani serta taat kepadanya, ia akan memberikan kepada Yesus seluruh dunia. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia yang perlu aku sembah dan aku layani adalah Allah Bapa dan bukan engkau. Yang harus aku sujud kepadanya dan aku layani bukanlah kemuliaan dunia ini." Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Sujud di hadapan Allah dan melayani Allah adalah sukacita kita, kepuasan dan pemenuhan hidup kita. Menyembah dan melayani Allah adalah segalanya bagi manusia. Inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada yang lain yang harus kita lakukan, dan tidak ada yang lebih berharga serta mulia dibandingkan dengan hal ini. Tunduk kepada Allah adalah mengakui setiap firman Allah, dan melayani Allah adalah mengakui Allah sendiri. Apakah hal yang lebih baik dibandingkan dengan sujud di hadapan Allah yang sudah menciptakan kita para makhluknya? Apakah ada kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan hal ini? Apakah ada kemuliaan yang lebih besar? Kita hanya bisa menyembah Allah dengan rendah hati. Dan kita bersyukur kepada Allah atas semua berkat dan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Betapa besarnya berkat bagi kita bahwa kita bisa menyembah Allah, dan Allah mengurapi kita dengan berkat-berkat surgawi ketika kita sujud di hadapannya, taat kepadanya, percaya kepadanya, dan memberitakan Injil air dan Roh. Karena Allah adalah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Ia adalah segalanya untuk kita. Karena Ia segalanya bagi kita. Karena Ia segalanya bagi mereka yang sudah dilahirkan kembali. Saya berharap bahwa Anda mengetahui kalau sujud di hadapan Allah adalah sebuah berkat. Bahkan sekarang, karena Allah itu hidup, kita bersukacita dan bergembira menerima semua berkat. Karena ada Allah, dan kita memiliki hati yang takut akan Allah,
kita bisa memuliakan Dia dalam berkat-berkat-Nya. Apakah iblis mengatakan bahwa ia akan memberikan segala-galanya jika kita menyembah Dia ketika ia menunjukkan semua kerajaan dunia kepada kita? Ada banyak hal luar biasa di dunia ini yang kita tidak tahu. Dan mungkin untuk sesaat kita kagum oleh kehebatannya. Akan tetapi, kita tidak boleh menyembah iblis meskipun ada banyak hal yang nantinya akan menyilaukan mata kita. Kalau iblis mencobai kita dengan materi duniawi dan mengatakan bahwa ia akan memberikan kepada kita segala sesuatu di dunia ini kalau kita melayani Dia sebagai Allah, kita harus melawan Dia dengan firman Allah yang tertulis. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita harus melawan Dia dengan cara ini. Dan dalam kenyataannya, iblis tidak bisa memberi banyak kepada kita. Iblis berbohong kepada Yesus seolah-olah Dia adalah Allah dan mengatakan, kalau engkau sujud di hadapanku, aku akan memberikan semua itu kepadamu. Tetapi dalam kenyataannya, siapakah yang memiliki segala sesuatu? Yesus. Saudara seiman yang terkasih, siapakah yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini? Anda, orang-orang benar. Siapakah yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Anak-anak Allah. Inilah sebabnya Allah menyebut kita sebagai orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga. Ia menyebut orang-orang yang dilahirkan kembali sebagai orang-orang yang akan mewarisi surga. Alam semesta ini adalah warisannya. Lalu siapakah yang memilikinya? Itu adalah milik orang-orang benar. Akan tetapi, iblis mengatakan, sujudlah kepadaku kalau engkau tidak percaya kepada Allah, tetapi percaya kepadaku dan mengikuti aku. Aku akan memberikan segala sesuatu yang ada di dunia. Inilah cara yang sering dipakai oleh iblis. Iblis pernah satu kali mengalahkan saya dengan cara ini juga. Ini adalah cara yang dipakai kepada saya juga sebelum saya percaya kepada Yesus. Tetapi kita lihat, iblis kalah knockout dalam ronde yang ketiga. Saudara seiman yang kekasih, bagaimana seharusnya Anda hidup dalam pandangan Allah? Kita perlu menjalani kehidupan yang menyembah Allah dan hanya melayani Dia sepanjang kehidupan kita. Allah mengampuni segala dosa kita, segala dosa dengan air dan darah, menghapuskan semuanya dan menjadikan kita anak-anaknya, dan memberikan kepada kita berkat yang membuat kita bisa menyembah Allah dan melayani Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita berkat keselamatan dan menyembah Dia dengan iman dan melayani Dia sepanjang kehidupan kita. Perhatikan dengan baik-baik firman Allah yang sudah menghapuskan dosa-dosa kita hingga bersih. Tuhan membasuhkan kita sampai bersih dengan cara menanggung segala dosa kita ke atas diri-Nya melalui baptisannya. Disalibkan di kayu salib dan menerima penghukuman atas dosa-dosa kita bagi kita.
Tuhan memberikan kepada kita berkat bahwa kita bisa menyembah Allah dan melayani Allah dengan membasuhkan kita menjadi bersih dan murni dengan air dan darah dan menjadikan kita sebagai umat Allah. Cobaan jenis apakah yang menekan Anda dan saya sekarang? Bagaimanakah Anda melawan cobaan-cobaan itu? Allah memberikan kepada kita jawaban yang benar melalui 3 pencobaan yang dialaminya dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini. Ia sudah melawan cobaan iblis dengan imannya kepada firman Allah. Kalau kita memahami jawaban ini dan menjalani kehidupan kita, percaya kepada hal itu, kita bisa juga melawan semua cobaan-cobaan itu. Meskipun menyembah Allah itu adalah sebuah berkat, kita tidak bisa mengetahuinya dengan benar. Saudara seiman yang terkasih, apakah Anda berpikir bahwa lebih baik bagi Anda untuk dilayani dibandingkan dengan melayani Dia dengan tanpa syarat? Tetapi, hal yang sangat baik bagi Anda dan saya adalah melayani Allah. Saudara seiman yang terkasih, menyembah Allah adalah sebuah berkat yang besar. Adalah sebuah berkat yang sangat besar bahwa kita menyembah suatu pribadi yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bukankah demikian? Memang demikian. Dalam keadaan apapun, kita harus melayani suatu pribadi di dunia ini dan tidak bisa hidup tanpa melayani satu pribadi pun. Kalau kita tidak melayani Allah, berarti kita melayani iblis. Tentu saja, kalau kita tidak melayani iblis, kita melayani manusia. Dalam segalanya, kita harus memutuskan kita akan menjadi hamba siapa. Saudara seiman yang terkasih, bukankah sebuah berkat yang besar bahwa kita bisa melayani Allah? Akan tetapi, karena kita hidup tanpa memahami hal ini, Yesus menerima cobaan yang ketiga dan memberitahukan kepada kita jawaban yang benar. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara seiman yang terkasih, kita harus percaya kepada firman Allah. Ketika kita mendengar firman Allah, kita berpikir, oh, Yesus memberitahukan kepada kita jawaban yang benar, dan menjalani kehidupan yang demikian adalah benar. Ketika saya menyembah Allah, adalah benar sekali kalau saya menyembah, kalau itu adalah yang dikatakan firman Allah. Meskipun saya sering bertindak seperti seorang yang moron, idiot, bodoh, dan dungu, saya adalah seseorang yang sudah menerima berkat yang sangat besar. Saya berpikir bahwa harus menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan hati saya tanpa dibatasi oleh siapapun dan mengatakan, itu hidup saya sendiri. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Sekarang saya tahu bahwa kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang aneh. Yang paling benar adalah menerima Tuhan sebagai Tuhan saya dan hidup sebagai hamba Allah. Kita harus bisa memahami kebenaran Injil air dan Roh dan memiliki iman yang percaya serta hidup dalam keberkatan. Meskipun kadangkala kita nampak seperti orang bodoh ketika kita melihat diri kita sendiri, tetapi dalam kenyataannya fakta bahwa Anda dan saya bisa menyembah dan melayani Allah. Anda harus mengetahui
bahwa hal ini adalah sebuah hak istimewa yang sangat besar dan suatu jalan yang benar bagi Anda. Saya sering bertanya-tanya tentang siapa yang akan saya layani kalau saya tidak melayani Allah sekarang ini. Tentu saja, saya akan melayani ilah-ilah tanah ini yang akan memberikan kepada saya kesenangan daging. Saya akan minum dan makan setiap hari, khawatir tentang bagaimana menjalani kehidupan, dan melayani ilah-ilah tanah ini. Semua jenis makanan mungkin akan menjadi ilah saya. Saya akan hidup berpegang kepada hal-hal ini. Saudara seiman yang terkasih, Yesus membuat kita dilahirkan kembali dan mengatakan kepada kita tentang jenis kehidupan yang harus kita jalani dan jenis iman yang bagaimana yang adalah iman yang benar. Meskipun kita kekurangan dan lemah, kita tidak seperti diri kita sebelumnya. Saya berharap bahwa Anda bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita berkat-berkat, bahwa kita bisa diselamatkan, mengenal Allah, dan menyembah Allah. Anda harus memiliki hati yang bersyukur kepada Allah dan menyembah Allah, bukan? Yesus adalah sungguh-sungguh sebuah berkat yang perlu kita syukuri. Yesus memberikan kepada kita iman ini dengan melawan ketiga pencobaan ini. Percaya bahwa manusia hidup oleh firman Allah. Percaya bahwa kita tidak boleh mencobai Allah. Percaya bahwa adalah sebuah kebenaran untuk menyembah Allah dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Allah memberikan kepada kita iman yang adalah sebuah berkat yang besar. Kita harus memiliki iman dan hidup sebagai orang-orang yang menyembah dan melayani Allah sepanjang kehidupan kita. Beginilah kita harus hidup. Saudara seiman yang terkasih, apakah Anda percaya? Ya. Apakah Anda percaya bahwa ini adalah benar? Ya. Kita harus percaya di dalam hati kita bahwa ini adalah jalan kehidupan yang benar. Bukankah sangat besar berkat ini bahwa kita, orang-orang benar, bisa menyembah Allah meskipun kita penuh kekurangan? Bukankah besar sekali, benar sekali, bahwa kita memiliki Allah yang memiliki firman? Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kepada kita semua iman kebenaran ini. Dan kita berharap bahwa Allah memberikan kepada kita, kepada semua orang di dunia ini iman kebenaran juga. Saya berharap bahwa jiwa-jiwa Anda dan saya akan senantiasa menerima berkat yang tetap dari Allah dengan percaya kepada firman Allah ini. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come into power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more.
compare to today when I can see you face to face. And only is between them in truth. I'm reaching out for your heart. Hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that making renew. Nothing compared to the day when I can see you face to face. And only you did in truth. Making hard for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your love that make me renew. Nothing compared to the day when I can see you face to face. Your lonely is between in truth. Once again, I'm reaching